naga dan Phoenix bertahan. Dan makhluk bawaan lainnya juga memiliki daya tarik timbal balik, dan mereka juga tetap hidup. Dengan berlalunya waktu, dunia tidak lagi tampak begitu sepi, karena ada makhluk yang dikembangbiakkan. Namun, adegan selanjutnya membuat Qin Yichen dan yang lainnya merasa ngeri. Saya melihat roh bawaan dalam gelap, menatap pewarisnya, matanya dingin, mengendus lembut, dan memakannya dalam satu gigitan. Adegan ini tidak luar biasa. Melihat itu, makhluk bawaan itu tidak memiliki belas kasihan pada ahli warisnya. Dengan kata lain, tampaknya mereka dilahirkan di surga dan di bumi dan tidak memiliki konsep ahli waris. Dan makhluk-makhluk dalam kegelapan itu tampaknya merasa bahwa memakan apa yang mereka hasilkan tampaknya bermanfaat bagi diri mereka sendiri. Gambar berubah. Saya tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu. Ada semakin banyak makhluk di dunia yang dingin. Namun, roh yang didapat ini tidak memiliki status, atau mereka bahkan bukan roh sama sekali. Sejak melihat dua kaisar dewa bawaan di pengadilan ilahi cahaya abadi, Qin Yichen telah memahami perbedaan antara roh bawaan dan roh yang diperoleh. Mereka, dan mereka yang tidak diperlakukan sebagai makhluk, semuanya adalah makhluk terlahir. Roh bawaan dibesarkan oleh Dao Yun Dao Wei yang sangat murni. Makhluk bawaan memiliki wilayahnya sendiri. Dan tiba-tiba dewa bawaan menemukan bahwa ahli warisnya perlu bernafas, dan mereka juga akan lapar, perlu makan, butuh air. Bahkan ketika sebuah bintang hancur antara dunia dan meteorit itu melintas, ahli warisnya tidak akan tahu berapa banyak yang harus mati. Dewa bawaan berpikir ini salah. Ia tampaknya tidak ingin wilayahnya dibagi oleh orang lain, terutama makhluk-makhluk ini, tetapi ia dilahirkan. Jadi, kehendak dewa bawaan datang, dan setiap kali, pewarisnya, dengan hidupnya sendiri, berkorban kepadanya. Saya tidak tahu berapa lama periode telah berlalu, dan mata Qin Yichen terbelah, bahkan jika mereka bukan dewa dan setan. Bahkan jika makhluk terlahir tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi Qin Yichen juga merasa bahwa dewa bawaan terlalu banyak. Ini adalah zaman dewa bawaan. Mereka dilahirkan dan kuat. Mereka mendominasi hidup dan mati ahli waris. Mereka dianggap sebagai dewa oleh ahli waris mereka. Dan gelombang pertama dewa dibuka di surga dan di bumi. Dan semua ini, naga itu menatap matanya. Mata naga-naga itu menunjukkan sikap tidak toleran, marah, dan sedih. Naga itu ditransformasikan oleh cahaya antara langit dan bumi. Lama memandanginya untuk waktu yang lama, dan selain mata Dao Wei yang murni mengilhami, untuk pertama kalinya memancarkan pemikiran. Dan tepat pada saat ini, melihat di belakang naga, sinar cahaya pecah, dan Feng Ming. Pada saat itu, tampaknya semua cahaya antara langit dan bumi, dan jalan antara langit dan bumi, tertarik oleh cahaya itu. Naga itu melihat ke belakang tiba-tiba dan melihat seorang bayi terbungkus dalam cahaya. Namun, mata Qin Yichen tampak seperti 5 petir. Manusia. Itu manusia. Bayi itu adalah ras manusia. Meskipun bayi itu tidak terlihat seperti ibu atau ayah, Qin Yichen, yang telah menyaksikan awal dunia, tidak merasa ada yang salah dengan itu. Karena, ketika langit dan bumi pertama kali dibuka, tidak ada manusia dari semua ras, dan ada berbagai makhluk yang dibiarkan oleh para dewa bawaan. Namun, bayi itu mewarisi kekuatan orang tuanya. Sinar cahaya yang terkondensasi membuat bayi baru lahir, tampaknya menjadi fokus dunia. Dan saya harus mengakui bahwa orang tua bayi sangat kuat di antara para dewa bawaan. Naga itu memandangi bayi itu, tetapi tidak bermaksud memakannya, melainkan mata naga yang menunjukkan sentuhan, cinta ayah. Feng menangis. Ada sukacita di Feng Ming, ada cinta, ada cinta. Lama memandangi bayi itu untuk waktu yang lama, dan sepertinya memutuskan apa. Gambarnya berubah lagi, dan Long dan Feng mengajar anak-anak mereka untuk memahami jalan dan menjalankan Dao Wei. Qin Yichen menyaksikan dengan tenang. Karena mereka sangat terkejut bahwa mereka tidak bisa berkata-kata. Ini orang pertama. Mereka bahkan menyaksikan kelahiran orang pertama. Selain itu, meskipun nenek moyang Mingyang dapat memahami laju aliran gambar, tampaknya hanya beberapa jam telah berlalu. Tetapi pada kenyataannya tidak ada cara untuk mengetahui berapa tahun telah berlalu. Orang pertama, sejak lahir hingga lahir, tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Umat manusia saat ini biasanya hanya perlu hamil pada bulan Oktober. Dan orang pertama secara bertahap tumbuh. Dari merangkak antara langit dan bumi, jatuh dari waktu ke waktu, dan kadang-kadang bahkan jatuh ke gunung berapi, dan dengan cepat ditopang oleh naga, dan waktu telah berlalu untuk waktu yang lama. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, dan orang itu telah menjadi remaja. Dan Qin Yichen memandang pemuda itu, hanya untuk merasakan sempurna dan tanpa cacat, hanya untuk merasakan langit dan bumi. Melihat orang dewasa, mata naga menunjukkan kepuasan dan kenyamanan. Tiba-tiba, Long Yangtian menjerit. Pada saat itu, tidak ada bahasa, dan bahkan jika ada, bahasa semua kelompok etnis tidak universal. Namun, Dao Yin yang keluar dari Long Changxiao.
Sama seperti Qin Yichan dan yang lainnya bisa berkomunikasi dengan Dao Yin. Di bawah Long Changxiao, Dewa Bawaan mendengar berita itu. Melihat Dewa Bawaan, naga itu memandang dengan bangga pada remaja itu dan memberitahu Dewa-Dewa Bawaan yang lahir dengan naga itu. Ini adalah anakku. Anak. Sinar Dao ini membingungkan banyak Dewa Bawaan. Tampaknya ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Naga itu memandang mata orang-orang, dan mereka melihatnya untuk pertama kalinya. Belakangan, Long berkata bahwa Anda juga punya anak sendiri. Setelah Chang Xiao lewat, naga itu melihat arwah yang lahir dan berbicara dengan hati yang panjang. Kita seharusnya tidak makan dan menindas anak-anak kita. Mereka seperti kita. Mereka adalah inti dari Tao kita. Mereka setara dengan tubuh kita. Kita harus tinggal bersama mereka. Long Wang meneriaki sosok-sosok yang keluar dari kegelapan dan berteriak lagi. Apakah kamu mendengar? Suara anakmu ketika dia dimasukkan ke mulutmu adalah rasa sakit. Darah anakmu sangat menyengat ketika kamu digigit olehmu. Rasa sakit, bercampur darah, telah berubah menjadi lautan darah, yang membuat dunia ini lebih menyakitkan. Namun, berhadapan dengan retorika naga, para dewa bawaan tertawa. Sosok yang berjalan keluar dari kegelapan merasa bahwa Long Yu berada di luar jangkauan. Karena dia adalah esensi kita dan bagian dari kita. Jadi, apa masalahnya dengan aku memakannya? Nah, apa-apaan itu? Aku tidak butuh hal semacam ini. Penampilan mereka telah membagi tanah kami, dan mereka perlu makan. Kita bisa menghirup daging kita. Mereka terlalu lemah. Bahkan iblis memandangi naga itu. Iblis merasa bahwa ketika naga itu memandangi bocah itu, hatinya melembut, dan skala naganya tidak setajam itu. Kelihatannya itu adalah kelemahan naga. Ada juga dewa yang memandangi anak yang dikatakan oleh naga itu. Mata mereka berkedip dan diam. Tetapi naga itu tidak ingin membiarkan teriakan dan lautan darah itu merembes ke dunia. Jadi naga itu berteriak lagi. Lalu, ikuti aturanmu. Naga itu melihat keberadaan yang keluar dari kegelapan. Aturan-aturan yang ada adalah daging yang lemah dan makanan yang kuat. Siapapun yang memiliki kepalan besar akan mendengarkan siapa